Kebangkitan Asia Pasifik diawali dengan adanya krisis ekonomi yang menimpa dunia pada tahun 1970-an, sehingga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang memperburuk kontradiksi sosial di negara-negara berkembang dalam kawasan Asia Pasifik. Namun, negara-negara Asia Pasifik seperti Korea Selatan, China, dan Singapura berhasil bangkit dalam industri modern. Keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut juga dikaitkan dengan proses inovasi dan globalisasi. Kemajuan ekonomi pada negara-negara berkembang dapat memperkuat otoritas negara-negara kawasan di dunia serta melindungi kepentingan nasional yang menyebabkan perubahan yang telah menjadi tantangan terhadap pasar maupun industri di negara maju. Faktor pengembangan negara-negara berkembang menjadi negara maju atau menjadi negara industri maju, yaitu letak geografis yang strategis. Sebagian besar negara-negara berkembang berada di rute utama perdagangan internasional yang mempercepat laju perkembangan negara-negara berkembang. Contohnya Singapura, Rotterdam, dan Shanghai. Ketiga negara tersebut merupakan pelabuhan terbesar di dunia. Saat era kolonial, Singapura merupakan titik strategis dari kerajaan Inggris. Nilai ekonominya ditentukan melalui fungsi perdagangan dan transportasi yang timbul dari posisi geografisnya, yang menguntungkan sebagai sebuah pulau di laut yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, lingkungan yang kompetitif dan kebijakan perpajakan yang fleksibel. Singapura telah menjadi pusat perbankan. Pemerintah Lee Kuan Yew menerapkan pengurangan beban pajak pada bisnis asing, baik itu perusahaan maupun investor. Kebijakan tersebut mengakibatkan perusahaan transnasional memulai pendanaan dan mengembangkan penelitian. Dengan meningkatnya sepertiga dari unsur PDB atau investasi publik dan asing, menjadikan PDB Singapura terus meningkat pesat. Yang ketiga, ibu kota Jepang, di mana ekonomi FDC mulai merangkak saat ibu kota Jepang, yaitu Tokyo, mulai mencari jalan keuntungan baru dan hasilnya cukup memuaskan. Pada tahun 1970-an, Jepang aktif menginvestasikan ekonomi negaranya. Proyek yang didanai Jepang menyediakan fasilitas lokasi, perakitan, dan pelatihan personal. Upaya ini membuat Jepang mendapat dukungan politik dan pasokan kebutuhan dari beberapa negara yang tergabung dalam proyek, berupa energi, bahan baku, dan makanan. Meningkatnya modal investasi Jepang di wilayah Asia Pasifik mendorong semakin cepat berkembangnya negara-negara yang signifikan tersebut. Begitu juga dengan ekspor modal industri. Pengaruh investasi pada wilayah Asia Pasifik ada dua, yaitu yang pertama, Triangle Growth, yang merupakan penggabungan produksi dari 3 atau lebih negara yang bertujuan untuk membuat pasar regional lebih besar dan lengkap. Ada 2 faktor penyebab dibentuknya Triangle Growth. Yang pertama, berdasar inisiatif beberapa negara, contohnya segitiga selatan yang terdiri dari Singapura, Johor, dan Riau. Yang kedua, berdasarkan tingkat interdependensi yang tinggi seperti China Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. Kemudian, pengaruh yang kedua pada wilayah Asia Pasifik, yaitu Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Jepang, yang merupakan pelopor di wilayah Asia Pasifik. Negara-negara tersebut beralih fokus dari impor ke ekspor. Salah satunya Singapura, yang sekarang ini menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi, dan Korea Selatan dan serta Taiwan, yang bahkan memiliki standar kehidupan yang setara dengan beberapa negara di Uni Eropa.
Negara yang khususnya memiliki kemajuan sistem ilmiah dan teknologi mulai meningkatkan investasi di bidang teknologi. Oleh karena itu, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Tiongkok, dan Malaysia mulai mendekati para negara pembaru di lingkup dunia yang sudah diakui, seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, dan Inggris. Lebih spesifik, kerjasama seperti inovasi, investasi langsung, dan pengembangan sumber daya manusia. Perkembangan ekonomi dapat dipengaruhi oleh peran pengetahuan dan lembaga penelitian. Kesinambungan antara sains dan industri menyebabkan adanya perubahan struktur dan sifat ekonomi seiring dengan perubahan kualitas antar keduanya, sehingga inovasi baru dalam ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi perekonomian. Taiwan melakukan kebijakan untuk menarik sumber daya manusia domestik dan asing dengan memanfaatkan sumber-sumber daya internal dan eksternal. Sebagai contoh, Industrial Technology Research Institute, Taman Ilmiah dan Industri Hsinchu, dan cabang ilmu ilmiah dari Dewan Sains Nasional telah mendirikan kantor mereka di Silicon Valley. Di sisi lain, Republik Korea turut memiliki dorongan yang kuat atas perkembangan teknologi. Hal ini terkait masuknya orang Korea yang kembali terutama dari Amerika Serikat pada pertengahan 1970-an, yang memungkinkan pemerintah memecahkan masalah ketenagakerjaan dengan membentuk lembaga baru. Sebagai contoh, pada 1976, Telecommunication Research Institute yang dibuat untuk memenuhi bidang R&D lebih lanjut dan menjadi lembaga non-profit serta pemerintah yang menyediakan keuangannya. Hal ini pun sukses mengembangkan teknologi informasi layaknya nuclear semiconductor, komputer super tinggi, sistem operasi mobil digital, dan transmisi data kecepatan tinggi. Singapura dalam pengembangan negaranya memanfaatkan pengembangan talenta di negaranya dan berusaha menarik talenta di seluruh dunia. Hal tersebut berhubungan dengan pengembangan sistem, khususnya pada tingkat perusahaan dan individu. Kebijakan terkait pekerja asing mencerminkan bahwa keinginan pemerintah untuk bersaing di tingkat global dengan melalui bantuan pemilihan bakat, mempromosikan nilai ekonomi, melakukan melalui kondisi lingkungan kerja terbaik. Transformasi Singapura menjadi pusat pendidikan kelas dunia merupakan hasil dari integrasi ekonomi negara tersebut. Kebijakan aktif yang menarik siswa dari luar negeri dari berbagai penjuru negara memungkinkan peningkatan mutu dari mulai sistem pendidikan, basis penelitian, pekerjaan, tunjangan keuangan dari penyedia layanan pendidikan. Dan untuk saat ini, Singapura sendiri telah berupaya menciptakan jaringan pendidikan tinggi internasional tersier, termasuk universitas kelas dunia. Secara keseluruhan, kebijakan dan strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian telah dikemas sesuai prioritas dalam strategi pengembangan pertumbuhan ekonomi yang fleksibel, dengan menyesuaikan berbagai kondisi yang dapat berubah, seperti contoh adanya krisis yang memungkinkan yang terjadinya di suatu negara. FDC juga tidak luput dalam menjaga regulasi yang ada berdasarkan nilai-nilai budaya yang telah ada, sehingga tetap menjalankan aturan main yang khas dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan tetap mencerminkan nilai-nilai tradisi, adat istiadat, dan mentalitas bangsa sebagai identitas. Dalam FDC, interaksi serta kerjasama dalam bidang perekonomian bersifat langsung. Dimaksudkan bahwa interaksi antar pemerintah dengan pelaku bisnis lebih sedikit menggunakan perantara jika dibandingkan dengan sistem yang berlaku di negara-negara barat. Dalam upaya pengembangan perekonomian, proses produksi dikembangkan dan diperluas, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, namun juga untuk mempengaruhi negara-negara lain, serta memperkuat keamanan dan otonomi nasional. Kebijakan perekonomian yang diterapkan sering berfokus pada pengembangan bisnis jangka panjang,
menangkap dan mempertahankan pasar, serta adanya penghilangan hubungan kerja dalam kasus tertentu. Selanjutnya, investasi asing atau yang lebih dikenal dengan Foreign Direct Investment merupakan salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi. FDI juga dianggap sebagai salah satu bisnis asing perusahaan karena dapat mengurangi biaya produksi di negara berkembang dan mampu menjangkau pasar negara maju. Di Korea Selatan, FDI perusahaan besar mempengaruhi investasi langsung dari perusahaan kecil dan menengah. Walaupun FDI hanya peran kecil dalam total investasi Korea Selatan, tetapi terjadi peningkatan khususnya pada tahun 1997 sampai 98. FDI dan kebijakan pemerintah mengenai stimulasi bisnis lokal dan asing telah melahirkan kesuksesan ekonomi baru dan berkontribusi dalam kemajuan ekonomi makro. Melihat peluang tersebut, Thailand merubah negara dari negara agraris menjadi negara industri. Di Singapura, produk industri menjadi lebih kompleks dan termasuk perangkat keras komputer, peralatan komputer, perangkat lunak, dan papan silikon, serta memastikan daya tarik investasi baru. Bahkan dalam menghadapi krisis ekonomi, kinerja ekspor meningkat pesat. Pemerintah Singapura menyatakan bahwa negara itu sedang bergerak dalam revolusi industri kedua. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik adalah dengan adanya kebijakan aktif untuk menarik investasi asing, meningkatkan perekonomian melalui perusahaan yang berorientasi inovasi, dan pembentukan mekanisme penggunaan inovasi dan sumber daya manusia. Pemerintah berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan menarik kaum muda yang dibentuk melalui daya saing pendidikan nasional yang profesional dan kompetitif. Perkembangan industri dengan teknologi tinggi, terhubung, dan teknologi terbaru dapat menentukan kondisi ekonomi dunia. Selain bantuan dari lembaga keuangan internasional, pemerintah juga ikut memainkan peran dalam mengatasi dampak krisis keuangan Asia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Kontribusi negara berkembang juga kuat terhadap daya saing dan kapasitas inovasi setelah terjadinya krisis ekonomi. Oleh karena itu, Korea Selatan, Singapura, dan Cina serta Malaysia dan Thailand dapat dikatakan sebagai negara industri maju.